Jadi memang sudah dibiasakan gitu ya ayahnya yang mengingatkan untuk Amar belajar mencuci sendiri, terus menjemur pakaian sendiri, terus juga melipat pakaian sendiri ya. Bahkan menyetrika pun insya Allah sudah bisa gitu. Tapi kan kalau di pesantren yang akan Amar masuki ini tidak diperbolehkan membawa alat elektronik ya. Jadi memang tidak menyetrika. Nah, berarti kalau tidak menyetrika, kemampuan atau keterampilan melipat pakaian itu penting gitu ya. Jangan disepelekan ya, apalagi bunda-bunda nih ya. Anaknya, apalagi yang punya anak laki-laki, dibiarin aja semuanya dikerjain sama bundanya. Ya, jadi anak-anak nggak punya keterampilan itu. Nanti akan menyulitkan dia saat di pesantren gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa di rumah, paling tidak diajari di rumah, itu dia akan terbiasa gitu ya. Jadi di pesantren akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kan tadi itu dari anaknya ya, persiapan dari anaknya, apa-apa yang harus dipelajari, apa-apa yang harus dikuasai ya, keterampilan apa. Nah, bagaimana dengan orang tuanya nih? Persiapan apa nih yang harus dimiliki atau diupayakan saat ingin memasukkan anak ke pesantren? Baik, yang pertama persiapan mental ya, karena dalam urutan kehidupannya menjadi lebih cepat gitu, dalam tanda kutip berpisah dengan anak gitu kan. Biasanya kan kalau anak merantau tuh SMA, kemudian menuju tempat kuliah gitu kan. Sementara ini dari SD kemudian sudah harus lepas dari keluarga gitu bahasanya. Bukan dilepaskan tuh ya. Harus kemudian tidur dan beraktivitas bukan di rumahnya. Berarti ini kan ada proses percepatan. Nah, orang tua sendiri harus siapkan mental seperti itu. Karena kalau akhirnya orang tuanya juga tidak siap dengan itu ya bisa batal gitu kan, dan anak bisa menjadi ragu dari kesiapan di awal. Itu yang paling penting. Yang kedua tentu biaya ya. Kita sudah menyiapkan biaya itu seperti itu. Karena pendidikan dan biaya itu kalau bagi keluarga kita sendiri itu dua hal yang sangat penting gitu, karena nanti di dalam proses pendidikan itu ada yang harus kita selesaikan, yang menyangkut juga mungkin di sana kesejahteraan para gurunya. Kalau itu kita hambat, gimana kita mau mendapatkan keberkahan ilmunya seperti itu kan, maka kesiapan itu harus kita persiapkan juga. Dan terkhusus karena anak saya buat pesantren, saya memberikan bekalan-bekalan pemahaman pada diri anak saya. Misalkan satu, tetap jaga hati seperti itu. Maknanya jangan merasa nanti sudah masuk pesantren jadi orang solih gitu kan, sehingga kemudian yang tidak pesantren tidak sesolih dirinya, surga hanya punya dia gitu kan, menjadi penjaga kafling surga seolah-olah seperti itu. Nah, itu yang kita hindari gitu ya. Dia bukan pemegang kunci surga, tapi dia berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Itu yang kita tanamkan, pemahaman seperti itu gitu ya. Ini penting juga gitu kan, karena momen-momen menjelang Abang Amar masuk pesantren, saya pribadi memang kalau untuk ngobrol itu sudah berubah gitu. Bertemunya banyak, ngobrolnya mungkin sedikit ya, karena secara umum memang jarak kita ngobrol, apalagi saya lagi sibuk tempo hari. Tetapi begitu kita ngobrol sekarang berubah, bukan candaan gitu, lebih kepada hal-hal yang temanya serius ya, yang temanya prinsip-prinsip kehidupan. Saya sampaikan misalkan ayah sudah nggak lagi ngajarin rumus matematika, kali-kalian itu udah urusan kamu gitu. Tapi kemudian ayah titipkan beberapa prinsip-prinsip kehidupan yang harus disampaikan. Kalau saya itu persiapan menghadapi anak masuk pesantren. Ya, jadi pentingnya memang mental itu ya, baik anak maupun orang tua gitu ya, menyiapkan mental, karena berpisah dengan anak gitu ya, walaupun mungkin bukan jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, tapi ya tetap aja kan, karena tidak bisa beraktivitas bersama-sama gitu. Jadi penting juga. Nah, selanjutnya perlengkapan apa aja nih ya yang harus kita siapkan saat
apa namanya anak-anak mau ke pesantren. Nah, nanti ini ada apa namanya ada video khususnya ya, nanti akan ditayangkan ya. Nah, langsung ke terakhir aja deh ya, ke terakhir pesan apa nih dari ayah, dari bunda untuk Amar yang besok mau diantar ke pesantren, ya, persiapan apa, pesan-pesan apa aja yang mau disampaikan ke Amar sebagai bekal dia untuk apa namanya menjalani kehidupannya di pesantren. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan Amarnya juga mendengarkan langsung ya. Jelas yang pertama, seperti yang hampir selalu ayahnya sampaikan ketika nganterin dia SD dulu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3, bahwa bahagia itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi bahagianya kita itu memang kita menentukan gitu. Kita tidur di bawah batang pohon, tidur di rumput, tidur di spring bed, kenyamanan dan bahagia itu kita menentukan, bukan karena kata orang lain, seperti itu. Yang kedua, tentang tadi menjaga hati seperti itu ya, menjaga pikiran, bahwa masuknya kamu ke pesantren itu bukan berarti kamu itu sudah pasti masuk surga gitu kan. Kemudian kamu boleh menghakimi orang lain seperti itu, bahwa nanti kamu dapat bekal ilmu agama itu untuk memberikan nasihat, memperbaiki kondisi, bukan menjadi hakim. Kemudian yang ketiga, di pesantren kah, dimanapun lokasinya, jangan pernah berpikir kamu akan menemukan tempat yang pasti ideal gitu. Karena kita punya musuh abadi namanya iblis ya, dan bala tentaranya. Mau kita di pesantren, mau kita di kantor, mau kita di sekolah apapun itu, iblis itu bekerja keras untuk menyesatkan kita seperti itu. Jadi tidak ada tempat ideal. Nah, ketika kamu nanti bertemu dengan hal yang tidak ideal, silahkan kamu berpikir dengan apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana mengambil keputusan. Misalnya nih gitu ya, namanya juga anak laki kan, anak laki itu bukan tidak mungkin dalam kehidupannya akan berkonflik. Konflik itu macam-macam, bisa konflik pemikiran sampai konflik fisik. Kalau dia konflik pemikiran, silahkan kamu menggunakan pemikiran kamu untuk menghadapinya. Kalau ternyata memang kebetulan bertemu dengan konflik fisik, ya kamu anak laki-laki gitu, selesaikan itu gitu kan. Ayo udah kasih izin nih gitu kan. Tapi tidak boleh kamu yang memulainya. Satu, kamu tidak boleh memulainya duluan. Yang kedua, kalaupun kamu membalas, itu harus sesuai sepantasnya gitu kan. Misal kamu digeplak kepalanya gitu kan sekali, jangan geplak 2 kali. Kalau bisa maafin. Kalau kamu nggak bisa maafin, jangan dipendam, geplak juga gitu kan. Tapi geplaknya sekali, kalau kamu digeplak sekali gitu. Jangan orang geplak kepala kamu sekali, kamu geplak 2-3 kali, itu jatuhnya malah sudah zolim gitu. Atau kamu memulai duluan. Nah itu yang kemudian akan ayah kalau ketemu akan diberi hukuman seperti itu kan. Tapi kalau kamu membela diri kamu, harga diri kamu sebagai seorang laki-laki, ayah dukung seperti itu. Karena kita laki-laki akan memiliki kehidupan seperti itu. Itu aja bekal yang kita berikan nasihat langsung kepada Abang Amar. Masya Allah ya, nasihatnya luar biasa. Sebenarnya ini hanya sebagian nasihat yang sudah diberikan oleh ayah bunda ya. Karena apalagi terutama ayahnya ya, sebagai laki-laki ya, jadi ngomong man to man gitu ya, ngomong sama laki-laki, ayahnya lebih paham lah bagaimana dunia laki-laki gitu ya. Jadi bagaimana membentuk karakter anak laki-laki gitu ya. Jadi ya harus kuat ya, harus bisa menempatkan diri gitu ya. Tadi Masya Allah ya, nasihatnya luar biasa, pesan-pesannya luar biasa ya dari ayahnya. Memang di rumah kami beliau adalah motivator ya, juga stand up komedian, komika. Ya, jadi nasihat-nasihat itu luar biasa. Jadi memang terutama belakangan ini gitu ya, lebih banyak ayahnya berbicara dari hati ke hati dengan Amar ya, menanamkan nilai-nilai ya, menanamkan pembentukan karakter sehingga nanti lebih siap ya untuk menghadapi kehidupan di pesantren. Jadi bagaimana Bang Amar, sudah siap? Siap, insya Allah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Oh iya, Bunda mau tanya, kan besok abang mau diantar ke pesantren. Mungkin kita ketemunya 6 bulan lagi atau setahun lagi. Jadi lama nggak ketemu
Nah, gimana perasaannya? Coba kakak dulu ya, kakak Aliyah, nanti habis itu Ahmad ya. Oke? Oke, gimana perasaannya? Sedih nggak? Terus gimana lah? Biasa aja. Nggak ada teman berantem ya? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang ngoloin ya? Iya. Tapi di dalam hati Alia ada nggak rasa ya apa? Wah nanti beda nih, nggak ada abang. Enggak. Jadi emang berdua ini suka bermusuhan ya. Jadi Bukan musuhan. bapak ya suka, Abangnya usir. iya abangnya usir. Perhatian. Ya seperti itu, jadi biasa aja. Tapi kita lihat besok ya gitu, karena gini, Bunda dulu punya pengalaman suka berantem gitu sama abang-abang ya. Saat 3 abang Bunda masuk pesantren, pas mereka udah berangkat, Bunda langsung ke kamar nangis ya, nangis Bunda gitu ya, sedih gitu. Ternyata oh ya beda ya rumah itu tanpa abang-abang gitu ya. Nah Ahmad sekarang, Ahmad kan abang mau pesantren nih, gimana perasaan Ahmad? Nggak sedih. Nggak sedih? Iya waktu itu nangis. Tapi sekarang nggak. Nggak ketemu abang lama nggak apa-apa? Apa-apa. Kenapa gitu? Eh, Abang apa? Sekolah. Bukan karena abang kan harus belajar. Lebaran harus belajar pinter. Oh, harus belajar supaya pintar gitu ya. Jadi Ahmad tahu bahwa abang untuk pesantren tujuannya baik ya, walaupun mungkin nggak bisa main sama Ahmad lagi ya. Agak lama nggak bisa mainnya ya gitu ya. Nanti ketemunya pas abang liburan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, karena abang mau cari ilmu ya, biar tambah pintar, tambah solih ya. Iya, masya Allah. Abang gimana perasaannya? Biasa aja. Biasa aja ya. Ini menandakan anak ini sayang apa atau karena dia sudah pemahamannya udah bagus banget gitu ya. Ya tapi pasti nanti sebenarnya di dalam hati pasti ada rasa yang berbeda gitu ya, tapi bagaimana mungkin kita memanagenya ya, sebagai orang tua, sebagai anak yang mau masukkan pesantren, juga sebagai adik-adiknya gitu ya. Ya semoga Allah mudahkan ya Amar ya. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kami ya untuk menitipkan anak. Jadi ada istilah titip ya. Jadi kalau kita udah nitipin anak ke pesantren, udah kita mempercayakan pesantren. Jangan terlalu ngerecokin. Anak makannya apa namanya? Mungkin kurang enak, mungkin makannya nggak kayak di rumah, ya kita udah harus terima gitu. Memang seperti itulah kehidupan pesantren gitu ya. Jadi jangan kebanyakan protes, karena orang pesantren itu mereka berpengalaman ya, berpengalaman karena rata-rata juga gurunya adalah santri-santri dulu juga gitu kan ya, biasa tinggal di pesantren juga, ilmunya luar biasa gitu. Jadi kita percayakanlah kepada pesantren untuk mendidik anak kita dan membentuk anak kita jadi pribadi yang lebih baik ya. Mungkin itu ya vlog kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok dilancarkan, kami mengantar Amar ke pesantren. Insya Allah nanti juga ada vlognya ya tentang persiapan perlengkapannya dan juga saat mengantarkan Amar ke pesantren. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.